Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Novitasari dengan NIM H71219021 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mereview jurnal yang bertajuk Distribusi Saraf pada Epitel Olfactorius Kalong Kapau atau Pteropus vampirus dan Lasiwen-Degnan atau Myotis horsfieldi berdasarkan ekspresi neuron spesifik enolase atau NSA, yang ditulis oleh Yosephine Nicolori Paula, Soer Hartini Catman, Ariana Triwahyu Pangestiningsih, dan Teguh Budi Pitojo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan distribusi saraf pada epitel olfactorius tunica mucosa hidung kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga secara mikroskopis. Kelelawar atau Chiroptera dibagi menjadi dua subordo, yaitu Megachiroptera dan Microchiroptera. Megachiroptera atau kelelawar besar merupakan kelelawar pemakan nektar, polen, atau buah semisal spesies kalong kapau. Sedangkan Microchiroptera merupakan kelelawar pemakan serangga semisal spesies Lasiwen-Degnan. Berdasarkan jaringan mukosanya, permukaan rongga hidung dipetakan menjadi dua macam, yaitu area olfaktori dan non-olfaktori atau area respirasi. Struktur ini juga terdapat pada kelelawar. Keterkaitan antara struktur indera penciuman dengan jenis dan cara makan kelelawar sangat menarik untuk dieksplorasi. Hal ini karena laporan mengenai data struktur mikroskopik sistem saraf di epitelium olfactorius tunica mucosa hidung kelelawar masih sangat sedikit. Nantinya, sel olfaktori, sel gustatori, dan badan karotid dari sel Jeff yang termasuk dalam paraneuron mengandung NSA yang terdeteksi secara imunohistokimia. NSA adalah protein yang dapat larut terdistribusi secara merata dalam sitoplasma (perikarion, akson, dan dendrit sel saraf), akan tetapi tidak terdapat dalam nukleus. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 ekor kalong betina dewasa dan 3 ekor lasiwen betina dewasa sebagai sampel. Sedangkan hidung kelelawar digunakan sebagai sampel, kemudian dibuat preparat histologi dengan metode parafin dan pewarnaan imunohistokimia terhadap ekspresi NSA. Di jurnal ini juga dijelaskan mengenai cara-cara untuk mempersiapkan seperti sampel untuk pengamatan ini, ekspresi NSA-nya. Hasil pewarnaan imunohistokimia menunjukkan bahwa imunoreaktivitas NSA pada lasiwen teridentifikasi dalam epitel olfactorius di kedua sisi septum nasalis, concha dorsalis, dan beberapa vila olfaktoria. Pada kalong tidak teridentifikasi adanya imunoreaktivitas NSA. Menurut peneliti lain yaitu Marangos dan Schmeichel, imunoreaktivitas NSA dapat terdeteksi pada semua tip sel saraf, baik pada sistem saraf pusat maupun saraf tepi. Tetapi hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa tidak semua tip sel saraf dapat terdeteksi oleh NSA. Diduga tip sel saraf olfactorius kalong yang mengandalkan penciuman untuk mencari makanannya berkembang dan terdistribusi secara lebih luas, berbeda dengan tip sel saraf olfactorius lasiwen yang tidak mengandalkan penciuman untuk mencari makan, sehingga perkembangan dan distribusi sel olfactoriusnya terbatas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan tip sel saraf olfactorius pada kedua spesies tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekspresi NSA pada epitel olfactorius lasiwen terlokalisasi dalam sel-sel saraf di kedua sisi septum nasalis, concha dorsalis, dan beberapa vila olfaktoria. Sedangkan pada epitel olfactorius kalong ekspresi NSA tidak teridentifikasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan adanya perbedaan tip sel saraf olfactorius pada lasiwen dan kalong. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.